Aspirasi Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidik Nusantara yang ingin beralih status dari P3K Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi PNS. Status kepegawaian PNS yang bersifat tetap serta kepastian mengenai jenjang karir dan pengembangan kompetensi tentu saja menambah motivasi kerja dan rasa aman dalam bekerja, sehingga guru dan tenaga kependidikan tidak perlu merasa khawatir tentang perpanjangan kontrak kerja. Akan tetapi mekanisme peralihan status dari P3K menjadi PNS telah diatur dalam Surat Edaran BKN Nomor 14 Tahun 2024 tentang persyaratan dan mekanisme pemberian persetujuan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan melamar seleksi pengadaan pegawai aparatur sipil negara dan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena lulus seleksi pengadaan pegawai aparatur sipil negara, P3K dapat beralih menjadi PNS dengan mengikuti seleksi CPNS dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu penting bagi P3K yang ingin menjadi PNS memahami mekanisme dan syarat yang berlaku agar proses peralihan berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjawab pengaduan masyarakat, Komisi 2 DPR RI menyatakan komitmennya untuk menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong penyelesaian yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. P3K menurut saya pimpinan guru-guru tadi ini, ya kita tidak ada seperti ini kalau tidak ada guru-guru kita, Pak. Luar biasa. Tidak bisa, jangan usah. Kita tidak seperti ini kalau tidak ada guru. Saya ikut terharu tadi. Nah, status guru-guru P3K kita ini yang pada akhirnya ingin sekali, merindukan sekali agar supaya mereka bisa dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Ini bukan barang haram. Ini terbuka peluang, ruang, aturan menuju ke sana sudah terbuka. Nah, tinggal Komisi 2 insya Allah nanti akan berjuang. Percayakanlah kepada kami semua ini, hikmah dari pertemuan kita hari ini adalah bisa memetik makna bahwa di pikiran dan hati nurani para guru-guru yang mulia ini, calon penghuni surga ini yang melahirkan pemimpin bangsa ini, insya Allah kami akan perjuangkan pada revisi undang-undang. Karena itu adalah payung besarnya nanti. Jadi modal kami karena sudah kuat. Kami dari Komisi 2 sudah menangkap betul bahwa guru-guru kita ini, guru-guru kami ini, guru kita semua ini ingin sekali hidupnya jauh lebih baik. Karena saya punya pandangan P3K dengan ASN itu sendiri, PNS itu sendiri, jujur saya katakan tidak akan mungkin bisa dipisahkan dan tidak boleh ada perbedaan dari segi hak administrasi dan keuangan. Kesejahteraannya harus disetarakan. Jadi jujur, Kakanda pimpinan, saya juga ikut terharu tadi mendengarkan hati nurani. Dan itu adalah menjadi modal kuat bagi kami di Komisi 2 nantinya dengan teman-teman untuk menyuarakan. Karena begini Bu, Bapak Ibu sekalian, kami di DPR ini bukan keputusan orang per orang, keputusan kolegial, kolektif kolegial. Tapi kalau kami bersatu menyuarakan isi hatinya guru-guru tadi dengan tangisan apa semua, kami memahami sekali. Saya terharu sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sependapat tadi memperjuangkan TMT itu dihitung dari start awalnya sebagai honor. Setuju sekali saya. Itu salah satu sendi keadilan untuk memperjuangkan hak-hak P3K. Saya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pendatang baru di DPR RI ini, tapi saya syarat pengalaman 10 tahun sebagai kepala daerah, mengerti sekali bagaimana nasib hidup dan kehidupan dan honorer, tenaga guru, tenaga kesehatan. Nah, ini insya Allah pimpinan akan menyuarakan, pasti akan menyuarakan. Pasti akan. Kami semua ini lahir dari tangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan ini bahwa yang dibutuhkan ke depan untuk guru-guru kita yang tenaga P3K, yang P3K ingin dialih statuskan menjadi pegawai negeri sipil adalah payung besar.
Nah, berdoalah, percayakanlah kepada kami Komisi 2 untuk memperjuangkan apa yang ada di pikiran dan hatinya para guru-guru kita ini dalam rangka revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi P3K ini kan solusi sementara, ya kan? Solusi sementara. Dan solusi sementara itu bukan untuk membebani. Aslinya bukan untuk membebani, justru untuk menyelesaikan masalah yang mampu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Karena itu, jangan teman-teman P3K itu mudah mendapatkan berita yang tidak benar. Misalkan tadi saya mendengar tadi gajinya dibayarkan PAD, bukan. Gajinya dibayar kalau yang daerah APBD. APBD itu bukan hanya komponen PAD, tapi juga dana dari pusat. Nggak boleh itu P3K nggak digaji, harus digaji. Bahwa hak-haknya itu berbeda dengan PNS itu ya, Pak Abah juga mengakui. Nah, konklusinya apa ke depan? Pak Abah, itu tolong dihitung Pak Abah, ajak Bu Menteri dan BKN di-exercise. Andai kata P3K, terutama yang guru dan tenaga kesehatan itu dijadikan PNS, itu seperti apa? Cetak birunya. Kan kita mengakui bahwa P3K ini kan memang solusi jangka pendek kan. Mereka kan diseleksi juga kan, seleksi. Jadi kita posisinya begitu ibu-ibu, ya kan. Saya nggak mau menasihati sabar, ibu udah sabar. Cuma biarkan proses ini tetap berjalan, ya kan. Kita meminta Komisi 2 kepada pemerintah untuk melakukan exercise, untuk melakukan hitung-hitungan, untuk melakukan mitigasi. Andai kata P3K yang guru dan tenaga kesehatan itu ditransfer posisinya untuk menjadi PNS itu seperti apa. Dan itu nanti dilaporkan kepada Komisi 2, dikasih limitasi waktunya Pak Dede Yusuf. Kita berdoa mudah-mudahan APBN kita tahun 2026 itu bisa berubah dari 3.800 menjadi 4.000 misalkan, atau 2027 naik lagi menjadi 4.000, 5.000, jadi nggak ada persoalan P3K ini. Saya kira itu dari saya, Pak Dede Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajis. Sebetulnya Pak Ajis, kalau Kemenpan RB mau melihat peluangnya P3K yang sudah bertugas bertransformasi menjadi PNS, itu di RPP-nya. Jadi nggak usah kita berbicara perubahan revisi Undang-Undang ASN karena masih prosesnya panjang. Tapi RPP-nya bisa dilihat bagaimana caranya. Itu PR lah. Dan saya pikir nggak ada di sini yang nggak peduli sama guru, karena ini Bu Hasna ini berkali-kali ketemu saya nih ya, sejak Komisi 10, Bu Maisi semua. Dulu dari belum jadi akhirnya sudah jadi Ibu ya.